Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Menilai karya melalui kritik. Ya benar. Kita hari ini akan belajar tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Nah, sebelum Bapak ini ya mulai pembahasannya, Bapak ingin mengabsen dulu gitu. Nah, di sini ada yang nggak hadir nggak? Siapa yang nggak hadir? Naira, Agni. Oke. Masih banyak kayak yang nggak hadir ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Nah, sebelum kalian mau games nggak untuk mulai pagi hari ini? Mau games nggak? Biar semangat gitu. Enggak, udah ngantuk. Bapaknya telat. Mau games nggak? Mau nggak? Aduh, nggak semangat nih. Mau nggak? Oke. Nah, di sini Bapak punya games namanya tuh tepuk cepat gitu. Nah, Bapak ini punya rules. Jadi dengerin. Jadi punya Bapak punya rules kan. Nah, tepuk pertama tuh kayak gini. Tepuk kedua tuh kanan sama kiri. Tepuk ketiga tuh kanan, kiri, atas. Nah, tepuk keempat itu kanan 2 kali, kiri 2 kali. Sedangkan yang 5 kanan 2 kali. Repot ya. Kita 1 sampai 3 aja, Pak. Karena kan biar seru. Aduh, gampang dong kalau 1 sampai 3 mah. Nah, tepuk kelima tuh gini. Nah, paham nggak? Paham. Nah, kayak gimana? Coba pertama kayak gimana? Tepuk pertama. Pertama gini. Gini. Kedua gimana? Nah, ketiga. Kanan, kiri, atas. Nah, tepuk 4. Kanan, kiri, Nah, tepuk 5. kanan, kiri, atas. Nah, begitu. Nah, di sini nanti Bapak bakal ngacak ya nomornya ya. Nah, nanti kalian harus konsentrasi nih. Ya, salah nggak dapat hadiah. Ya udah nggak mau. Gimana kamu keluar di kelas saya? Nah, ayo kita mulai ya. Nah, tepuk 3. Aduh, gimana sih? Ayo konsentrasi dong, konsentrasi. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 2. Saya kan ngeliatin kalian. Oh, ada. Bapak ikutan juga ya berarti ya. Oke, Bapak ikutan juga. Oke, acak lagi nih. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 4. Nah, yang terakhir cepet nih. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Udah. Udah langsung aja kita mulai ya pembahasan pada hari ini ya. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak tentang menilai karya melalui kritik dan esai? Kalian tahu nggak sebelumnya? Oke, jadi ini pengertian melalui kritik dan juga esai. Jadi kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Jadinya itu adalah kritik itu adalah menganalisis suatu buku gitu atau suatu karya yang kalian harus analisis itu adalah kelebihan dan juga kekurangan dari buku tersebut gitu. Nah, kalian harus secara objektif. Nah, di sini kalian tahu nggak objektif itu apa? Artinya apa? Objektif. Apa itu, Pak? Jadi objektif itu adalah ini secara data dan juga ada faktanya yang ada di suatu karya tersebut kayak gitu. Oh, nggak ada data sama faktanya ini Pak. Itu subjektif. Iya, Keren. Nah, yang kedua adalah esai. Esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, dan juga politik. Nah, kan kalau tadi kan kritik harus secara objektif kan. Nah, kalau esai itu secara subjektif. Nah, kalian tahu nggak subjektif itu apa? Iya apa? Tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Ya benar. Jadi itu subjektif itu adalah secara pribadi gitu, pendapat pribadi dari kalian sendiri gitu. Jadi esai itu adalah karangan singkat yang kalian analisis secara pribadi gitu, kayak pendapat pribadi kalian tentang karangan tersebut itu apa, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah perbedaan kritik sastra dan juga esai. Nah, di sini ada perbedaannya ya dari kritik dan juga esai.
Nah, yang pertama itu adalah kritik. Jadi objek kajian berupa karya seni sastra dan juga film. Jadi kritik itu kalian harus bisa menganalisis dari yang ini nih, seni sastra dan juga film. Kalian bebas mau seni sastra ataupun film juga. Dan yang kedua terdapat deskripsi berupa ringkasan dan juga sinopsis. Jadi sebelum kalian menganalisis kelebihan dan juga kekurangannya, kalian itu harus membuat kayak deskripsinya dulu gitu, kayak ringkasan ataupun dari sinopsisnya tersebut. Nah, yang ketiga adalah data yang disajikan bersifat objektif yang tadi sudah saya sebutkan kan, yang sesuai fakta dan juga datanya yang ada dalam karya tersebut. Nah, yang keempat adalah penilaian dilakukan secara objektif dengan data dan juga alasan logis, yaitu harus sesuai data dan juga kalian harus memiliki alasan yang logis kenapa berpendapat seperti ini. Nah, yang kelima adalah penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Jadi itu kalian harus menggunakan kajian teori apa yang kalian gunakan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pembahasan terhadap karya secara utuh dan juga menyeluruh. Nah, itu ketika menganalisis suatu karya gitu, kalian nggak boleh setengah-setengah gitu, harus utuh dari atas sampai bawah. Nah, yang kedua adalah esai. Coba baca, Maria. Objek kajian berupa karya dan fenomena. Tidak Nah, ada. Udah satu aja. Satu aja. Aduh, semangat dong. Aduh, pagi-pagi nih. Iya masih pagi pak. Belum makan ya? Belum. Nah, jadi esai itu adalah objek kajian berupa karya dan juga fenomena. Kan tadi kan kalau kritik kan dari seni sastra juga film. Nah, kalau esai ini adalah dari karya ataupun fenomena yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya kayak politik kemarin kan, yang RUU KUHP gitu. KUHP gitu. Ada Pak. Ya, intinya gitu. Kita kan nggak tahu Pak. Saya juga nggak baca berita ya. Oh gitu Pak. Tapi itu bapaknya tahu pak. Ya kan baca sedikit aja. Baca semua tapi baca satu-satu, nanti saya jelasin satu-satu dulu. Mau jelasin. Dia katanya pengen baca sama jelasin. Oh, kamu mau baca sama jelasin? Kok ngapain aku? Ya, saya mau ngajar sini. Coba, Sofa. Nama kamu Sofa kan, bener kan? Ya ngapain tahu dulu. Coba nomor 3, kamu baca satu-satu. Ntar saya jelasin juga satu-satu. Gitu. Dari yang kritik dulu ya Pak. Esai nomor 3. Soalnya. Tidak selalu membutuhkan data. Nah, jadi tuh esai itu nggak harus membutuhkan data karena kan secara pribadi gitu, pendapat kalian sendiri. Nah, selanjutnya, Sofa. Data yang disajikan bersifat objektif. Objektif. Oh, masih yang Esai, kan dari esai dari kamu baca. mau diselesai pembahasan. Kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Jadi itu kajiannya itu harus bersifat subjektif yang tadi sudah saya sebutkan kan, yang tadi secara pribadi gitu. Nah, yang selanjutnya, Hampir tidak pernah yang serius dong bacanya dong, yang semangat. semangat banget. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabab yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Jadi yang terpenting bukan apa yang diulas, tetapi bagaimana cara penulis memberikan ulasannya. Nah, jadi nomor 1 tuh ini kalian sebelum ingin mengulas, kalian harus mencari. Yang digunakan harus jelas apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif. Nah, di sini kalian tahu nggak faktual itu apa? Fakta. Nah, benar, fakta. Kalau imajinatif? Iya benar. Pengertiannya apa Pak? Apanya? Pengertian dari fakta sama imajinasi itu apa? Ya fakta kan sesuai data. Kalau imajinasinya sesuai imajinasi kita. Benar ya? Waalaikumsalam. Nah, Ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Penulis tidak boleh mengubah fakta untuk mendukung pandangannya. nah jadi tuh yang dengerin dulu dong. Coba lagi jelasin. Lagi diskusi Pak. Jelasin dong harganya dong. Lagi diskusi. Nah, jadi nomor 3 itu yang tadi saya sudah sebutkan kan. Dibagikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu dengan disertai fakta-fakta pendukung. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Nah, yang kedua adalah pernyataan fakta. Nah, fakta apa fakta? Nah, benar. Jadi itu pernyataan fakta itu adalah pernyataan sesuai data yang ada gitu dari suatu fenomena ataupun dari suatu karya tulis tersebut gitu. Nah, nomor 3 ada yang mau baca nggak? Kalau ada yang Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang bisa
yang bisa yang diamati secara fisik. Contoh mengingat, merasakan, memikirkan. Nah, jadi kata kerja mental itu seperti ini ya. Kata kerja yang melibatkan perasaan ataupun respon terhadap si pembacanya, terhadap ketika pembaca apa namanya? membaca karya kita gitu. Pasti ada kata kerja mentalnya kayak oh, pasti saya ingin membaca buku ini karena dari kritik dari ini gitu. Seperti itu. Nah, jadi di situ ada ciri-cirinya. Novel Sang Pemimpi adalah sebuah novel kedua karya Andrea Hirata yang merupakan bagian tetralogi Laskar Pelangi. Sang Pemimpi adalah judul yang tepat untuk novel ini karena memang kisah yang disajikan membuat pembaca yakin akan kekuatan mimpi. Tentunya dengan cinta, pengorbanan, dan rahmat Tuhan, kita akan dapat Pertama tuh harus membuat sinopsisnya dulu, baru membuat kelebihan dan juga kekurangannya. Gitu. Nah, ada yang mau baca nggak ini? Amel, coba baca Amel. Contoh canduk. Candu. Sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan keterikatan masyarakat kita pada media sosial. Semua kalangan seakan terjerat dalam rutinitas yang sama setiap harinya. Terlebih lagi kaum remaja larut dalam aktivitas yang satu ini hampir sepanjang hari. Tentunya ada keasikan sendiri sehingga remaja betah berlama-lama dalam menggunakannya. Salah satunya sebagai wadah meluangkan berekspresinya. Datanya gitu tentang internet itu apa, tentang sosial media itu apa. Kayak kan sosial media kan pasti kekurangan sama kelebihan itu ada kan. Nah, itu ada di sini. Gitu. Oke, ada ini nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk sebelum mulai soal. Udah. Oke, ya. Dua kelompok. Kalian harus membuat dua kelompok. Coba itu dari sofa. Iya, sofa. Sampai dua doang. Jangan main HP dong. Oke. Coba yang perwakilannya maju. Setiap kelompoknya. Saya kelompok 3. Maju. Padan maju padan. Ini sih maju dong sang juara. Nomor dua coba. Sang juara selalu lebih dulu. Kamu nomor 2. Nah, yang menang nanti dapat kritik ya. Iya. Oh, dia dapat Iya. kritik. Iya, yang menang dapat kritik, yang kalah dapat esai. Berapa kali? Benar. Enggak, saya nggak ngeritik dia, kayak cuman di sini aja. Berapa kali? Satu aja. Bapak dia mau kayak putih. Wow. Saya menang. Kamu dapat kritik ya? Dapat kritik. Ya. Kritik, bukan Ada kritik. esai. Udah nggak pernah. Maju di depan kalian. Maju uang ini. Bisukan. Ini. Bisukan. Nih, jadi gini, saya jelasin dulu. Nah, tadi kan saya sudah jelasin kan, kayak kritik itu apa, saya itu apa. Nah, jadi itu kalian kayak harus bisa mengkritik dari suatu karya gitu. Kayak bebas kalian mau milih karya apa gitu. Kalian cari dulu sinopsisnya, terus baru kalian cari kelebihan sama kekurangan dari karya tersebut. Nah, kalau esai, kalian bebas kayak cari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kalian ataupun di sosial media gitu. Habis itu kalian pakai pendapat pribadi kalian tentang ini, fenomena tersebut itu. Kayak gitu. Paham nggak? Siap paham. Oke. Berapa menit nih? 5 menit ya? Pak kelompok dulu udah beres. Pak Ibu pakai bukti. Apa? Boleh coba kritik, boleh kan? Boleh. Media sosial. Nih, kritik ini kan yang Percayain dia menang. Sorry. Papa lihat papa. Bapak langsung saja. ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, tapi bukan Sofia the First. Saya dari kelompok menang kelompok 1. Di sini Sekali dong, Arya. Jangan mau diberi hadiah di dulu rumah. di situ. Suruh keluar, Pak. Itu lagi baca naskah. Nah, di sini kelompok pemenang kebagian dapat
untuk membuat esai ya Pak. Yes, Judulnya itu analisis fenomena sosial, pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Apakah akan dibacakan semuanya Bapak? Ya, sebelumnya aja, sebelumnya kamu gimana? Cukup kalau sebelumnya. Gitu dong. Ya, berarti ya sedikit aja gitu. Sedikit aja dikit. Oke, kita langsung bagian akhirnya saja ya, kesimpulannya Bapak. Boleh, simpulan. Jadi media sosial memang memiliki dampak yang konkret terhadap perilaku remaja. Meskipun menawarkan banyak manfaat, yaitu media sosial selain penting bagi remaja, orang tua dan juga pendidik mampu untuk menyadari potensi risiko yang ada. Pendidikan tentang penggunaan media sosial yang sehat dan pengawasan yang tepat dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya. Karena kan dalam penggunaan media sosial itu ada dampak negatif dan juga positif. Yang untuk itu dalam penggunaan media sosial perlu didampingi oleh orang dewasa supaya kita tidak hilang arah. Nanti kita mencari ayah. Ayah yang jalan kemana? Sama Tuhan. Kakinya lucu banget. Silau, weh. Oh iya benar. Ayo baca. Bimo. Emang tadi kamu gak bawa? Oke, diambil semuanya dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang film kritik tadi. Kita lagi mengkritik film Dilan 1990. Sinopsisnya teman-teman udah tahu enggak? Enggak belum, bacain dulu dong. Bacain dulu dong. Coba bacain Ini dulu. mengisahkan Milea, siswa pindahan Bandung. Dia pindah tahun 1990. Terus dia didekati sama Dilan yang orangnya tuh aneh tapi anggota geng tapi biasa kan. Terus cerita ini berfokus pada perkembangan hubungan romantis mereka yang lugu dan penuh nostalgia masa SMA. Kelebihannya banyak. Kelebihannya apa? Coba sebutin 5 aja. Banyak banget. Ya udah 3 aja, 3 kelebihannya. Spill dong. Kelebihan yang pertama, karakternya kuat dan chemistry-nya juga kuat. Ya. Terus ini nih harus diketahui ya teman-teman. Baik. Apa tuh? Sinematografinya film ini tuh cenderung standar dan minim inovasi visual yang mencolok. Jadi tuh ya boring gitu loh, nggak terlalu wah dari segi sinematografinya itu. Dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong. Kelompok 2 yang satu dong. Makasih ya. Coba. Kalian boleh ini duduk ke tempat masing-masing. Mau tahu. Katanya mau silver queen. Iya. Bapak lagi bokeh. Tapi saya lihat bapak semalam keluar. Saya lihat. Dia itu bukan saya, itu saya diajak gitu. Ada orang yang ini sendiri. Oke, ini Kalau boleh ini kamu baca yang colok dikit ya? Yes. Aku juga. Aku baca. Aku juga baca. Aku juga baca. Contohnya ini dari baca kan panjang. Pak, aku kayak baca. Ih, bapak Aku baca, Pak. Nah, ini baca kelompok 2. makasih ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya tentang pelajaran pada hari ini? Tidak Bapak saya mau Udah habis. Bapak Apa? coba jelasin dari awal. Belum gini ya. suruh keluar Pak. Oke, sekian mungkin pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.